Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi, matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya yang masih setia dan mensupport channel ini. Pada kesempatan ini saya Kang Tro ingin berbagi dan masih membahas tentang meditasi. Banyak orang-orang itu berbicara ataupun meminta pendapat kepada saya, apakah meditasi itu titik fokusnya pada nafas kita, Kang, atau keluar masuknya nafas dalam diri kita? Apa kita harus titik fokusnya di situ? Ini saya ingin berbagi penjelasan buat teman-teman semuanya biar tahu sebenarnya meditasi itu bagaimana gitu. Banyak memang selain di nafas, orang itu sering ngomong meditasi itu di kening, cakrasna, ada di dada, ada lagi yang meditasi itu fokusnya di ujung hidung, itu juga ada. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, terus dapatnya apa kalau meditasi itu fokusnya contoh aja kepada nafas itu. Sedangkan meditasi itu mengkaji apa yang terjadi dalam diri kita sendiri. Sampai ndak bisa fokus ke keluar masuknya angin lah. Buat apa sampai fokus di situ? Akhirnya nanti sampai mengatur ritme keluar masuknya nafas sampai sendiri. Itu ndak usah sampai atur, itu sudah keluar masuk sendiri dengan sendirinya. Nah, meditasi itu kalau ingin mengenali diri, terus yang dicari kan bukan kok keluar masuknya nafas, enggak. Siapa yang mengatur ritme keluar masuknya nafas ini dalam diri kita? Itu kalau ingin dikaji di situ. Katanya dengan fokus ke keluar masuknya nafas kita akan mengetahui bahwa kehidupan dalam diri kita. Bukan itu. Dalam meditasi, di saat kita diam, kita duduk bersila, kita diam, kita mengadakan relaksasi dengan pernapasan, habis itu kita tenang, kita diam. Di sini bukan kita ndak berpikir, ndak merasa, ataupun ndak melakukan apa-apa, tetapi justru yang harus kita lakukan, kita itu menelaah diri kita sendiri. Berpikir kita itu saat meditasi itu kita berpikir, tetapi yang kita pikirkan itu adalah diri kita sendiri. Itu namanya mengkaji kembali ke diri sendiri. Apa masalahmu? Kamu sekarang posisi bagaimana? Sudahkah makmur dirimu? Sudahkah kamu baik dengan lingkungan di sekitarmu? Di situ kita telak. Jadi meditasi kalau cuma fokus ke nafas, meditasinya itu terus puncaknya apa? Sampai tahu kalau angin itu keluar masuk, itu aja berarti. Yang kita cari yang ngatur ritme keluar masuknya angin ini siapa gitu. Karena apa? Angin ini kalau nggak ada yang ngatur, dia juga nggak bisa masuk dan nggak bisa keluar. Itu siapa? Yaitu sistem saraf di otak kita. Tetap kembali ke pikiran lagi toh. Yang membuat jantung kita berdetak, mata kita berkedip, tangan kita bergerak, ini siapa? Saraf ke otak. Nah, itu yang dinamakan kesadaran diri. Rasa ini loh mas, sampai lapar, ada manis, ada asin, sampai bisa ngomong asin itu karena ada memori dalam otak sampean. Kalau ini asin, kalau ini manis. Contoh, sudah punya indera perasa tapi belum ada memorinya, seperti anak kecil itu loh.
Nggak tahu itu rasa opo iki. Orang nggak tahu, belum ada memori. Nah, di saat sampan meditasi, seharusnya sampan apa? Kembali ke pola pikir yang benar. Makanya dinamakan cokro. Cakra itu adalah cara kamu menyelesaikan sebuah perkara ataupun kamu mendapatkan solusi dari seluruh permasalahanmu. Masalah kamu berbicara, masalah kamu menyayangi orang lain, masalah kamu makan, masalah kamu hubungan dengan suami istri, masalah keyakinan hidupmu, masalah berpikirmu, itu gunakan cakra itu. Caranya bagaimana? Itulah kita mencari solusi dalam meditasi. Ada konsep lagi namanya kundalini. Kundalini itu dari tulang ekor ke tulang belakang, masuknya ke otak kecil. Itu adanya keseimbangan hidup. Dimana di saat kita cakra dan kundalini ini bersatu, orang itu akan memiliki keseimbangan hidup yang luar biasa. Akan lebih mudah mendapatkan solusi dan akan lebih mudah mendapatkan kemakmuran dalam hidupnya. Dan tidak mudah goyah keimanannya. Karena apa? Memiliki keyakinan yang tinggi. Makanya banyak orang yang belum merdeka dirinya sendiri sudah mau memerdekakan orang lain. Hidupnya sendiri belum enak sudah mau bikin enak hidup orang lain. Hidupnya sendiri masih sengsara pengen membahagiakan orang lain. Seperti tidak menghargai dirinya sendiri. Padahal sesuatu itu harus kita mulai dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Diri kita sendiri. Kita itu kayaknya mau jadi sok pahlawan gitu. Agar apa? Sebenarnya tujuannya satu, agar dibilang baik oleh orang lain. Tetapi kamu sebenarnya sakit dalam hatimu sendiri karena kamu apa? Membohongi dirimu sendiri. Nah, meditasi pusat titiknya yang sebenarnya adalah kita ke akal pikir kita ini. Di situ kita main, di situ kita ngobrol dengan Sang Pencipta. Di situ kita bisa mencari Gusti kita. Bukan napas. Ini tidak usah difokus, ini sudah keluar masuk sendiri. Mata itu sudah berkedip sendiri, tidak usah disuruh. Nafas pun tidak usah disuruh, kamu masuk, kamu keluar, tidak usah, sudah. Tangan ini kalau kamu mau ambil apa itu sudah langsung sendiri sesuai perintah dari ini. Kaki juga melangkah sesuai perintah ini. Lah ini loh yang memiliki memori perintah ini yang harus kita jadikan titik fokus dalam meditasi. Nanti sama akan menemukan apapun tujuan dalam meditasi panjenengan semuanya. Makanya di dalam meditasi itu ada namanya blok metat, di mana otak kita diblok atau dipenjara. Yang menjara ini apa? Rasa dalam diri kita. Nah, ini didominani oleh rasa ketakutan kita, yang akhirnya membuat otak kita ini tidak berkembang. Makanya hilangkan rasa ketakutan. Hidup dijalani bukan untuk ditakuti atau untuk kita merenung, kita mengkaji untuk merubah diri kita sendiri, untuk merubah nasib kita sendiri, untuk membahagiakan diri kita sendiri agar kita bisa membahagiakan orang lain, agar kita bisa mencukupi diri sendiri, akhirnya kita bisa memberi kepada orang lain, bisa menolong orang lain, agar berguna dulu untuk diri sendiri, agar kita juga berguna untuk orang lain. Jadi meditasi itu sangat luar biasa, bukan sekedar cakra kundalini. Semua orang itu sudah aktif, gak perlu sampai meditasi mengaktifkan cakra, mengaktifkan kundalini. Sebenarnya semua itu sudah aktif. Tinggal kita mengolah cakra dan kundalini kita bagaimana dalam menerapkan pola-pola kehidupan kita.
Sebenarnya itu. Jadi monggo dipahami bareng-bareng agar kita bisa meditasi dengan tenang, kita bisa fokus dalam hidup kita bisa mendapatkan manfaat yang benar-benar dari meditasi kita, bukan hanya sekedar mengikuti rasa yang ada dalam diri kita. Jadi titik fokus dalam diri manusia itu adalah akal pikirnya, bukan di nafas, bukan di asna, bukan di jantung, bukan di apa. Karena inilah yang mengatur seluruh ritme yang ada dalam tubuh manusia. Nah, ini semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Dikaji dengan bagus-bagus, kita saling bertukar pendapat. Semoga ada titik terang untuk panjenengan yang belum tenang dalam meditasinya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumah.